Bab 939. Petugas Hei, hati-hati. Tenggorokan Chen Sen bergerak, tanpa berkata apa-apa, lalu dia melompat langsung ke bawah atap, bersiap untuk mengevakuasi penduduk sekitar dengan kepala organisasi yang besar. Lin Yu tahu bahwa sebagai petugas polisi yang sangat baik, Cheng Sen tahu bagaimana mengevakuasi penduduk sekitar secepat mungkin tanpa mengganggu Rong Huan dan lainnya. Lin Yu mengambil sepotong rumput di sampingnya, sambil melemparkannya, sambil menatap ke bungalow tempat Rong Huan bersembunyi di kejauhan, mengerutkan kening, bertanya-tanya bagaimana cara menyerang sebentar. Chen Sen benar. Jika, seperti yang dikatakan kepala sekolah, tidak kurang dari 20 orang di sekitar Rong Huan, maka Lin Yu memiliki kerugian mutlak dalam hal jumlah. Untungnya, mereka juga memiliki keuntungan, yaitu musuhnya adalah Ming. Dalam gelap, setelah menunggu lebih dari setengah jam, Bu Cheng, Bai Rentu, Chun Seng, Qiu Men, dan Zhu Laoxi bergegas satu demi satu, karena mereka tidak berada di area yang sama, jadi waktu mereka bergegas berbeda. Petugas polisi kecil yang diperintahkan Cheng Sen untuk memimpin jalan tidak terlalu mengganggu dan memimpin jalan beberapa kali. Bagaimana dengan Kakak Li? Kenapa Kakak Li belum datang? Dengan siapa dia sebelumnya? Lin Yu melihat bahwa Li Zhensheng belum datang, tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dia bilang kembali dan ambil sesuatu. Zhu Laoxi berkata, aku akan segera datang. Lin Yu mengangguk, lalu menunjuk ke halaman yang menyala di kejauhan, dan menjelaskan situasinya kepada orang-orang pada umumnya. Mendengar ada lebih dari 20 orang di dalam, ekspresi semua orang menjadi serius. Mereka semua adalah orang-orang yang telah mempraktikkan seni yang mendalam, mengetahui apa arti dasar yang begitu besar, dan hati mereka tidak dapat menahan untuk tidak terkesan oleh kekuatan mendalam dari pengobatan yang mendalam. Anda tahu, melihat seluruh Huaxia, banyak orang tidak akan memiliki orang yang mengetahui seni yang mendalam dalam hidup mereka. Dan ada begitu banyak ahli seni yang mendalam di dalam dokter misterius tersebut. Jika Anda menghitung 7 orang yang telah dikeluarkan oleh mereka dan pria kulit hitam dan kurus yang digulingkan oleh Lin Yu, sudah ada lebih dari 30 dokter misterius yang telah dikirim ke ibu kota. Ini menunjukkan betapa mengerikan kekuatan para dokter misterius itu, dan rumor bahwa mereka memiliki 1000 rahasia misterius di tangan mereka memang tidak berdasar. Dan mereka memeras uang hasil jerih payah pasien dengan mengetuk tulang dan menyedot sumsumnya, juga untuk dapat mendukung operasional seluruh sekolah. Pak, bagaimana kita menyerang sebentar, menyebar dan mengepung satu sama lain, atau langsung bergabung dan bertempur dari tengah? Bu Cheng menyapu halaman di seberang matanya, melihat bahwa ada beberapa kepala yang gemetar di dalam dan di luar halaman. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya pada Lin Yu dengan sungguh-sungguh. Kakak Niu, bagaimana menurutmu? Lin Yu juga tidak menjawab, menoleh dan melirik ke 100 orang tuh. Menurutku hampir sama. Bai Rentu menyipitkan matanya untuk mengamati jarak, dan berkata dengan suara yang dalam, jika mereka benar-benar memiliki lebih dari 20 orang, tidak peduli bagaimana kita menyerang, kita akan menjadi sangat pasif. Kalau begitu langsung saja dengan mereka. Su Tua mendengus dingin, dan berkata dengan berani, masalah besarnya adalah kematian. Kami di sini untuk membunuh, bukan untuk mati. Ratusan orang tuh dengan dingin melirik Zhu Laoxi. Untuk alasan profesional, ia merasa perlu untuk mengingatkan Zhu Laoxi. Jika mereka adalah pembunuhnya, mereka akan memiliki pemikiran yang sama dengan Zhu Laoxi, mereka akan mati. Berapa kali? Lalu kamu berkata, apakah ada cara yang lebih baik? Su Tua dengan dingin mendengus, dan berkata dengan tidak senang, jika kamu takut mati, maka pergilah, dan saudara kita akan membalaskan dendam saudara laki-laki tertua dan saudara laki-laki kedua. Keempat, omong kosong apa? Ini sangat besar, masih sangat tidak masuk akal. Sebaliknya, Zhang Laosan memarahi Zhu Laoxi dengan suara dingin, dia benar, kita di sini untuk membunuh orang, bukan untuk mati,
atau untuk mati, pertama-tama kita harus melakukan anak itu Ronghuan. Ketika Old Forzu mendengar teguran saudara ketiga, dia tidak banyak bicara. Pak, kenapa kalian semua bersembunyi di sini? Pada saat ini, Li Zhensheng tiba-tiba memanjat dari halaman, memegang sebuah benda panjang yang dibungkus kain brokat di tangannya. Lin Yu sangat gembira ketika dia melihat bahwa di belakangnya, dia buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil benda panjang di tangan Li Zhensheng, dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara Li, kamu masih mengerti aku." Begitu suara itu jatuh, Lin Yu mengguncang kain brokat di tangannya, dan kemudian pedang perunggu yang mempesona muncul di depan semua orang di bawah pantulan sinar bulan dan cahaya redup, seluruh tubuh bersinar dengan cahaya putih kebiruan. Pisau tajam itu sangat dingin. Ini adalah pertama kalinya Zhang Laosan dan Zhu Laosi melihat pedang Jun murni ini. Mereka langsung terkejut, dan mata mereka lurus. Lin Yu tertawa keras ketika melihat ini, dan langsung menyerahkan pedang kepada Zhang Laosan dan Zhu Laosi, membiarkan mereka melihatnya, dan pada saat yang sama berbisik kepada semua orang, "Saya punya ide." Berbicara tentang ini, dia memanggil kerumunan, menyandarkan kepalanya dan berbisik beberapa kali. Ngomong-ngomong, di halaman yang jauh saat ini, beberapa pria berpakaian hitam sedang berkumpul di halaman dan mengobrol, berbicara dan tertawa tentang sesuatu. Fokus padaku. Saat ini, minuman dingin datang, dan kemudian saya melihat seorang pria kurus keluar dari kamar. Tulang pipinya tinggi dan dia tampak seperti berusia 30-an. Dia juga mengenakan celana ketat hitam, seperti orang kulit hitam lainnya. Perbedaan antara Yiren adalah kerah dan ujung celana ketatnya dibordir dengan bentuk seperti jatuhan dengan benang brokat biru. Dapat dilihat bahwa dia adalah penjaga air di antara 5 penjaga dalam dari Dokter Misterius. Beberapa orang berbaju hitam mendengar teguran ini dan segera bubar. Sama seperti kamu malas, jika He Jiarong tiba-tiba membawa seseorang untuk berperang, bukankah seluruh pasukan akan dimusnahkan? Penjaga air bergumam dengan dingin. Oke, anak ketiga, berhenti memarahi mereka, tidak ada saudara laki-laki lain yang berjaga di luar. Pada saat itu, seorang pria kekar berjalan keluar rumah, meski ukurannya hampir sama dengan Water Guard, namun tubuhnya tampak selebar Water Guard, wajahnya juga jauh lebih besar, dan memiliki tunggul tebal di mulut dan pelipisnya. Ukurannya juga relatif besar. Gaya bajunya sangat mirip dengan penjaga air. Bedanya, garis leher dan borgolnya disulam dengan motif segitiga dengan brokat emas. Dia adalah bos dari 5 penjaga dalam, Jin Wei. Saudaraku, situasinya rumit sekarang, kami tidak bisa membantu tetapi lebih berhati-hati. Penjaga air menoleh, dan berkata dengan ekspresi serius kepada Jin Wei, "Jika ada yang salah dengan wakil kepala, kita berdua tidak akan ditebus dengan kematian." Sesuatu. Jin Wei mendengus dingin, dan berkata, "Apakah banyak dari kita yang tinggal di sini? Wakil kepala hanya ingin mendapat masalah. Meskipun apa yang kita sembunyikan masih tersembunyi, tetapi pencarian panik He Jiarong cepat atau lambat akan menemukan di sini," kata penjaga air dengan suara yang dalam. "Sebenarnya, aku masih sedikit khawatir dia tidak akan bisa menemukannya." Jin Wei berkata dengan bangga dengan kepala terangkat, dengan ekspresi yang sulit diatur. Water Guard tercengang sejenak, dan berkata dengan ragu, "Saudaraku, apa maksudmu?" Anak ketiga, apakah menurutmu aku menemukan tempat seperti itu untuk bersembunyi dengan wakil kepala, benar-benar hanya untuk menghindari He Jiarong? Jin Wei menyipitkan matanya, kata Chong Sui Wei. Penjaga air mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, "Untuk apa lagi ini? Kamu tidak menyadari bahwa bangunan di sini bobrok dan jarang penduduknya? Apakah sangat cocok untuk membunuh?" Jin Wei menyipitkan matanya, dan kemudian mencondongkan tubuh ke depan Sui Wei dan berkata dengan suara rendah, "He Jiarong sekarang adalah musuh bebuyutan yang tak tertandingi dengan Dokter Misterius kita.
Cepat atau lambat kita akan bertempur dengannya. Karena dia telah mencari kita, jadi mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk memancingnya? Ketika Anda dan saya bekerja sama untuk membunuhnya, bukankah itu merupakan kontribusi yang besar bagi dokter misterius dan kepala tua? Mungkin kepala tua itu senang dan mau biarkan saudara-saudara kita melihat beberapa buku misterius tingkat tinggi yang ada. Tapi dengan cara ini, wakil kepala juga sangat berbahaya. Wajah Waterguard berubah dan ekspresinya serius. Apa bahayanya? Begitu banyak dari kita. Jin Wei berkata dengan yakin, kami telah menghubungi Departemen Pesawat Militer dan tidak akan memberikan bantuan apapun kepada He Jiarong. 2 orang di sekitar He Jiarong yang mengetahui seni yang mendalam telah meninggal, dan sekarang hanya ada Bu Cheng, 100 orang, dan Chun Seng, Qiu Men, Zhang dan Zhu, sedangkan untuk Li Zhensheng, kemampuannya masih kurang. Jangan takut, kami menghitung 3 kali lipat dari mereka. Jika ini kalah, kami masih memiliki wajah untuk hidup di dunia, akan lebih baik mati lupakan. Dia menghitung orang-orang di sekitar Lin Yu sebagai bendahara, jelas dia telah melakukan pekerjaan rumah yang cukup untuk menangani Lin Yu. Ketika penjaga air mendengar kata-kata Jin Wei, ekspresinya sedikit mereda, dan dia sepertinya menyadari sesuatu lagi, dan berkata dengan hati-hati, tetapi, bahkan jika mereka menemukan kita, kita tidak tahu kapan dia akan mulai, jadi kita terlihat sangat pasif. Sudah kuduga, 2 hari ini. Jin Wei mencibir, dan berkata dengan sangat percaya diri. Mengapa? Sui Wei tidak bisa tidak bertanya-tanya ketika melihat kakak laki-lakinya begitu yakin. Ingat anak yang datang untuk mengantarkan makanan hari itu. Jin Wei menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, dia seharusnya menjadi eyeliner He Jiarong, aku sengaja membuatnya.